Ya, apa kabar sahabat bola Holikers? Kita kembali lagi di review pertandingan Liga Inggris perdana Game Week ya. Pertandingan yang cukup sangat seru. Ada Liverpool versus Bournemouth, Aston Villa versus Newcastle, lalu Brighton versus Fulham, Sunderland versus West Ham United, Tottenham versus Burnley, Manchester United yang bertandang ke Molineux melawan Wolves, lalu ada Chelsea versus Crystal Palace, dan pertandingan terakhir antara Manchester United melawan Arsenal. Yuk, mari kita bahas bro. Ya, kita mulai dari pertandingan pertama ya, antara Liverpool melawan Bournemouth, di mana pertandingan ini penuh dengan kejutan ya. Bournemouth yang kita tahu mereka kehilangan 3 pemain andalan mereka, Dean Huijsen, terus juga Ilya Sabarny, lalu Milos Kerkez. Mereka semuanya pindah klub dan sulit sekali mencari penggantinya ya. Lalu Liverpool dengan performanya yang cukup baik ya, meskipun harus kalah lawan Crystal Palace, itu unggul terlebih dahulu melalui gol Hugo Ekitike dan juga Cody Gakpo hingga pada menit ke-60 ya. Mereka cukup bermain baik hingga akhirnya Frimpong ditarik keluar, terus juga beberapa pemain juga diganti, membuat Semenyo itu memberikan 2 kali gol yang cukup membuat shock para pemain Liverpool, terutama hingga pada menit ke-80. Skor sama kuat 2-2 hingga menit ke-80, dan juga pada menit ke-88 ya, ketika Federico Chiesa masuk menggantikan Worrieds ya. Disitulah momentum kembalinya Liverpool untuk bisa memenangkan pertandingan. Dan juga pada menit ke-90 plus 4, Mohamed Salah lagi-lagi menciptakan gol di laga awal perdana ini. Yang menarik adalah Semenyo mendapatkan racial abuse dari penonton di Anfield, di mana penonton itu adalah penonton disabilitas, yang sayangnya ya harusnya tidak terjadi seperti itu, karena bagaimana mungkin seorang disabilitas yang notabene-nya juga punya kekurangan terus memberikan rasisme kepada Semenyo yang berkulit hitam gitu kan ya. How can that you do that? Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu foolish ya, terlalu bodoh. Karena kenapa? Penonton Liverpool ini tidak melihat kekurangannya, tetapi melihat perbedaan warna kulit untuk orang lain yang bisa diberikan rasis ya. Itu sangat stupid sekali, dan kabarnya sudah dilarang ke stadion ya. Bahkan hingga jarak 1,6 km dari stadion itu tidak bisa lagi dia mengunjungi pertandingan ya. Jadi syukurlah bahwa sudah diproses oleh hukum juga dalam polisi di sana, dan semoga ini menjadi pembelajaran bahwa apapun perbedaannya kita tidak boleh merasisi orang, apalagi sebagai disabilitas ya. Itu cukup memberikan dampak buruk bagi disabilitas yang sudah punya kekurangan ya. Iya, terus kita ke pertandingan lain. Aston Villa gagal memenangkan pertandingan melawan Newcastle ya, meskipun bermain di kandang di Villa Park, tapi memang tidak ada gol yang cukup memberikan kemenangan bagi Villa, dan juga mereka tumpul sekali di lini penyerangan mereka ya, ditinggal oleh Marcus Rashford, dan juga tidak adanya John Duran yang bisa menjadi pembeda pada musim-musim sebelumnya, membuat Villa kini mencari striker baru di musim depan.
yang kabarnya bahwa Nicholas Jackson juga masuk dalam kriteria Unai Emery untuk menjadi striker di Villa Park ya. Ezri Konsa mendapatkan kartu merah pada menit ke-66 dan itu memperburuk situasi Villa sendiri. Untungnya ya pertandingan ini seri, karena kita tahu bahwa Newcastle juga punya problem yang sama, yaitu tidak bisa memenangkan pertandingan. Bahkan ini hanya pertandingan seri di awal pembuka, jadi kehilangan Isak mungkin sulit untuk menggantikan oleh pemain-pemain lain, striker-striker yang mumpuni sekaliber Isak. Terus kita ke Brighton dan Fulham juga itu seri ya, 1-1, dan pertandingan ini juga ya pertandingan yang seimbang ya, karena memang Fabian Husler dan juga Marco Silva sama-sama masih membangun tim dengan isu-isu yang mereka dapatkan di jendela transfer. Baleba yang ingin pindah meskipun diblok oleh manajemen Brighton, dan Rodrigo Muniz yang sebelumnya adalah striker yang menjadi pembeda di Marco Silva itu akan diisukan pindah ke Atlanta pada musim panas ini ya. Lalu kita ke Sunderland yang ternyata di luar dugaan memberikan kemenangan 3-0 ya atas West Ham United. Mengalahkan West Ham tentu tidak mudah, tetapi memang kalau kita melihat daftar pemain pembelian Sunderland yang cukup banyak, Granit Xhaka yang datang, terus juga Elisir Mayanda ya, mereka pemain-pemain yang cukup berpengalaman dan bisa menjadi pembeda bagi Sunderland. Apakah bisa bertahan di Premier League? Siapa tahu ya, karena investasi mereka di jendela transfer ini memang cukup banyak dan cukup menjanjikan performanya meskipun ini awal pertandingan. Namun jika Sunderland bisa mempertahankan ini, berarti ambisi mereka untuk tetap bertahan di Liga Premier musim ini sudah akan tercapai dengan pembelanjaan pemain yang cukup besar dan transfer-transfer yang cukup, dan pemain-pemain yang ditransfer pun juga cukup berkualitas untuk bisa membantu Sunderland bertahan di Liga Inggris pada musim ini. Terus performa pertandingan selanjutnya yaitu Tottenham versus Burnley, 2 gol Richarlison dan 1 gol indah bicycle kick membuat Tottenham sangat nyaman untuk menghukum Burnley di Tottenham Hotspur Stadium. Burnley memang kita tahu bahwa tim ini tim yoyo, tidak pernah bisa bertahan lama di Premier League. Bahkan ketika Vincent Kompany menukangi Burnley beberapa musim yang lalu, itu tidak bisa mempertahankan Burnley tetap berlaga di Premier League. Ini membuat mungkin Burnley akan menjadi kandidat kuat untuk berada turun ke divisi Championship musim depan ya, karena memang tradisi Burnley, mereka tidak bisa mempertahankan posisinya di Liga Inggris ketika sudah berlaga di Inggris ya. Beda dengan saat Burnley masih dilatih oleh Sendais ya. Memang Burnley cukup bagus pada waktu itu, tapi setelah itu sudah tidak lagi cukup baik ya. Terus pertandingan di hari Minggu, dini hari waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Tengah, Wolverhampton harus mengakui keunggulan Manchester City dengan skor 4-0 ya di Molineux Stadium. City sekali lagi memberi tanda bahwa memberi tanda bahwa Manchester City tidak boleh dianggap remeh sebagai kandidat untuk perebutan juara pada musim ini. Karena kenapa? Musim ini banyak sekali perubahan, bahkan Tijani Reinders ya, debutan Premier League berdarah Indonesia ini memang cukup menjanjikan performanya. 44 juta pound sterling ya, 47 juta pound sterling, harga yang sangat murah dengan permainan yang cukup menawan, visi bermain yang cukup baik, all-rounder midfielder ya, di mana-mana dia ada, bagaimana dia melakukan penyerangan, bagaimana dia mengholding bola agar bisa memberikan perlawanan di
pertarungan di lini tengah, juga memberikan umpan yang cukup baik juga, bagaimana dia membuka ruang, semua dilakukan oleh Tijani Reinders di debutnya kali ini. Bahkan ini menjadi tanda bahwa Manchester City punya sistem yang berbeda pada musim ini ya, dimana Oscar Bob juga sangat luar biasa, terus Nico Gonzalez, bahkan James Trafford ya cukup baik dalam mengorganisir pertahanan sebagai penjaga gawang. Bahkan Rico Lewis ya sangat efektif sekali pada pertandingan Wolverhampton, dan mungkin ini tanda bahwa Manchester City akan kembali dengan performa terbaiknya. Semoga tidak ada cedera pada pemain-pemain City untuk bisa memberikan konsistensi permainan seperti ini di pertandingan-pertandingan berikutnya. Meskipun ini baru awal, dan pertandingan selanjutnya melawan Tottenham akan menjadi ujian pertama Manchester City, apakah mampu mengalahkan Tottenham di Etihad Stadium, karena musim lalu Manchester City harus takluk cukup telak di Etihad Stadium ya. Jadi ini pertandingan akan seru, nanti kita akan bahas di preview pertandingan di game week kedua ya. Lalu kita ke Chelsea dan juga Crystal Palace. Crystal Palace mampu meredam ya striker Joao Pedro dan juga Jamie Gittens, lalu Pedro Neto, dan juga membuat Cole Palmer tidak terlalu berdaya pada lini penyerangan Chelsea. Ini kredit yang harus diberikan kepada Adam Wharton, jenderal lapangan tengah mereka, juga back mereka Marc Guehi ya, yang memang memberikan pressure yang cukup kuat bagi penyerang-penyerang Chelsea untuk tidak bisa membuat peluang yang cukup berarti. Dan ada gol dari Hesse yang seharusnya bisa menjadi gol, tetapi dalam aturannya bahwa itu dikatakan pelanggaran, jadi gol itu dianulir karena VAR mengecek bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh Marc Guehi. Meskipun itu masih ada perdebatan, tapi itu adalah aturan dari permainan ya, dan itu menjadi keputusan untuk tidak disahkan oleh wasit ya. Dan kita ke pertandingan terakhir, Manchester United harus kalah dari Arsenal 1-0 melalui gol tandukan Calafiori pada menit ke-13. Dan Arsenal punya permainan yang cukup buruk, ugly wing, selalu seperti itu Arsenal. Saya heran sekali bahwa Arteta sudah meninggalkan filosofi attractive football dan menggantinya dengan defensive football yang cukup membuat saya greget ya, menumpuk pertahanan, melakukan penyerangan yang tidak terlalu eksplosif lagi, dan mengandalkan counter attack. Sementara MU, kalau kita lihat bahwa duet Mbeumo dan juga Cunha cukup baik, tetapi memang lagi-lagi Ugarte dan juga Ilkay Bayindir ini memang manajemen United harus mengganti, mencarikan solusi bagaimana caranya musim ini ya. Manchester United punya penjagaan dan juga gelandang yang mumpuni untuk bisa mengimbangi taktik yang harus diterapkan oleh Amorim, karena kita tahu bahwa Bayindir ini sangat blunder sekali pada pertandingan Arsenal ya, yang harusnya bola itu harusnya bisa diatasi dengan baik, tetapi karena mungkin ini pertandingan pertama bagi dia, jadi tapi seharusnya tidak sepantasnya melakukan tidak sepantasnya melakukan blunder seperti itu. Ya, kita lihat nanti dalam 12 hari ke depan, hampir 2 minggu ke depan, kurang dari 2 minggu ke depan, Manchester United apakah mampu mendatangkan penjaga gawang dan juga gelandang yang menurut rumor bahwa Jurman, Baleba dan juga
Lucien Agume yang akan menjadi kandidat untuk dibawa ke Old Trafford, tapi kita belum tahu bahwa siapa penjagawan nantinya akan dibidik oleh manajemen Manchester United untuk bisa menjadi penjagawan utama, karena kita tahu tradisi Manchester United itu punya penjagawan yang cukup baik sebenarnya ya. Dimulai dari Van der Sar, terus juga diganti oleh David De Gea, dan setelah itu tidak ada lagi penjagawan yang cukup baik untuk mengimbangi era penjagawan dari Sir Alex Ferguson ya. Jadi ini yang penting, siapa yang akan dibidik, siapa yang ditargetkan untuk menjadi penjagawan utama, karena Onana dan Binder itu bukan tipikal penjagawan yang seharusnya diinginkan oleh taktikal dari Ruben Amorim. Ada Donnarumma di sana ya, tapi apakah Donnarumma mau ya berkompetisi dengan situasi kondisi Manchester United saat ini? Well, kita tidak tahu ya, karena Ederson pun kabarnya akan beberapa minggu lagi akan menjadi pemain Galatasaray, rumor besarnya, dan Manchester City menjadi pole position untuk mendatangkan Donnarumma sebagai pesaing dari James Trafford di penjaga gawang. So ya, kita akan melihat siapa yang akan nanti didatangkan oleh Manchester United dalam hal ini menjadi skuad sempurnanya Ruben Amorim pada musim 2025-2026 sebelum jendela transfer ditutup pada 30 akhir Agustus nanti ya. Itu saja pembahasannya. Terima kasih. Salam olahraga, salam football holic.